Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga Islam Madinah, Pak Dewa, Bu Muhammad, Ibu Yuwanita, Umum Muhammad yang juga selalu semoga dikuatkan dalam kebaikan dan senantiasa saya selalu berdoa semoga kita selalu dipersaudarakan di dalam kebaikan dan semoga setan itu senantiasa gagal untuk menjadikan kita saling bermusuhan supaya kita bermusuhan di bawah naungan kalimat Allah yang indah, karena kita mengetahui betul bahwasanya sunnah itu mempersaudarakan dan bukan mempermusuhkan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita mengalami kegetiran pada ujian yang kita peroleh dan kita dapatkan, maka kegetiran yang kita peroleh itu memang pahit, tetapi tidak sebanding dengan manisnya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Pahit itu hanya setetes, adapun manisnya kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Apa yang kita risaukan di balik setetes ujian dan getirnya kehidupan yang kita peroleh, di balik kenikmatan besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan tentunya inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena kita telah mengenal Allah, Allah Rabb yang berhak untuk disembah. Tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada keberuntungan yang paling besar dalam kehidupan ini kecuali orang-orang yang telah dihidupkan hatinya untuk beriman kepada Allah, dan kerugian bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Kita menyandarkan seluruh masalah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya setiap kekecewaan yang kita gigit, kekecewaan yang kita rasakan pada hati kita, itu akan terobati seiring kita menyandarkan diri kita kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang menyempurnakan nikmatnya pada kehidupan kita kecuali adalah Allah, Rabb yang menguasai alam semesta, Rabb yang begitu rahman, Rabb yang begitu rahim pada kehidupan kita. Perhatikanlah betapa sempurnanya Allah memiliki sifat rahman dalam kehidupan manusia. Manusia terus dikasih nikmat, walaupun manusia juga terkadang terus membalas setiap kenikmatan itu dengan kemaksiatan. Ada orang yang diberikan kenikmatan pagi, siangnya sudah berbuat dosa. Seiring dengan kenikmatan yang Allah berikan, seiring itu pula dia sudah berbuat maksiat. Itulah manusia. Tapi Masya Allah, Allah dengan begitu rahmannya pada sifat yang ia miliki, tidak pernah menjadikan Allah itu menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita. Udara yang bersih masih kita hirup, segarnya air masih membasahi kerongkongan kita, makanan lezat masih kita cicipi, gurihnya makanan masih kita dapatkan. Walaupun kita sering sekali membalas kenikmatan semua itu dengan kemaksiatan, tapi Allah tetap menunggu kita bertobat dan Allah tetap berikan kenikmatan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita beruntung. Keberuntungan yang paling besar adalah keberuntungan ketika kita telah beriman kepadanya. Semoga iman yang kita miliki tidak tercampur dengan kesyirikan. Iman yang kita miliki tidak tercampur dengan kekufuran. Karena iman yang bersih dari kesyirikan, iman yang bersih dari kekufuran, dan berbagai macam noda-noda yang bisa membatalkan keimanan. Kalau iman itu bersih, maka dia dipastikan memiliki tiket untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tentunya tidak lupa mengingatkan sembari kita bersyukur. Arti kesyukuran yang sesungguhnya adalah ketika kehidupan kita tidak mendatangkan tandingan bagi Allah, tidak mendatangkan persyarikatan bagi Allah, karena Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Tidak boleh semua pemikiran itu menandingi kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah sejatinya hakikat kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun getir kita rasakan dengan pandemi yang kita dapatkan, tapi pahitnya itu tidak sebanding dengan manisnya kenikmatan seluas samudra yang tidak ada ujungnya. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita bergantung. Semoga kita mengimani betul Allah itu as-somad, tempat bergantungnya kita. Pandemi dan tidak pandemi, resesi atau tidak resesi, krisis atau tidak krisis, sakit ataupun tidak, kita tahu kita punya gantungan yang maha besar dan maha berkuasa dan maha berkehendak, yaitu adalah Allah. Semoga dengan kita mengimani bahwasanya Allah adalah as-somad pada sifat yang ia telah tetapkan, disitulah ketenangan akan timbul pada kehidupan kita. Menghadapi pandemi tidak hanya membutuhkan pola makan,
dengan vitamin C, dengan vitamin D, asupan matahari, dan lain sebagainya yang sering disampaikan oleh tenaga kesehatan. Tapi menghadapi pandemi ini membutuhkan pola pikir yang positif. Pola pikir yang positif itu salah satunya akan terbentuk ketika kita tahu bahwasanya kita punya backingan yang kuat, lebih kuat dari pandemi ini. Backingan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah itu tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Seluruh jamaah Islam Madinah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita ada salah satu sahabat pernah ditanya apa rahasia kemenangan-kemenangan yang telah diperoleh oleh kaum muslimin. Tentunya kita tahu para sahabat merupakan kumpulan satu kaum yang ketika mereka telah dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menggetarkan dunia. Persia ketakutan menghadapi Islam, sebagaimana Romawi pun bergidik gemetar ketika menghadapi Islam. Ada salah satu sahabat yang ditanya oleh orang-orang yang kufur, orang-orang kafir ketika mereka menghadapi Islam. Apa sebenarnya kekuatan terbesar yang kalian miliki? Kenapa kalian itu menjadi pejuang yang sulit untuk dikalahkan? Padahal jumlah kalian lebih sedikit daripada jumlah kami. Tapi kalian memenangkan banyak peperangan, walaupun secara angka selalu kami lebih banyak daripada personel yang kalian miliki. Maka sahabat ini radhiyallahu anhu kemudian berkata, karena sesungguhnya kami adalah kaum yang mencari kehidupan di balik kematian. Adapun kalian adalah kaum yang mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit, yang fana. Nah, itulah yang membedakan. Disitulah jawaban yang memberikan kepada kita makna yang dalam. Sesungguhnya kehidupan orang yang beriman itu sesungguhnya ada sebuah pemahaman yang unik dan istimewa. Kita ini mencari kehidupan di balik kematian. Karena kita tahu sesungguhnya di balik mata yang menutup, di balik tangan yang tidak bisa bergerak, disitulah ada kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang panjang. Disitulah ada kehidupan yang tidak ada lagi rasa perih, tidak ada lagi rasa perpisahan, tidak ada lagi rasa kurang, tidak ada lagi kekecewaan, yaitu kehidupan di alam barzah yang berlanjut pada kehidupan di akhirat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya itulah kehidupan yang menjadikan akhirnya para sahabat ketika memiliki konsep bahwasanya mereka mencari kehidupan di balik kematian, maka itulah yang menjadikan mereka adalah orang yang paling baik dalam hidupnya, orang yang paling mulia di dalam hatinya, yang tidak pernah mendolimi orang, disebabkan karena mereka tahu kehidupan mereka yang mereka harus lakukan itu harus melakukan sesuatu yang bisa menjadikan kelapangan dalam kehidupan mereka setelah kematian. Nah, inilah yang menjadikan kita faham berbeda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Salah satu yang terkenal hari ini adalah sebuah tagline YOLO, You Only Live Once. Kamu itu hanya hidup sekali. Tag ini atau kemudian narasi ini hari ini sedang populer, sedang viral di banyak anak muda. Hidupmu hanya sekali, manfaatkan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan alasan inilah orang itu melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa. Karena mereka mengerti bahwasanya kehidupan hanya sekali. Padahal itu salah besar. Kehidupan itu tidak pernah sekali, kehidupan itu 2 kali. Kehidupan kita di bawah tanah adalah kehidupan yang akan memproses kita dari alam barzah menuju kepada alam akhirat. Itulah sejatinya kehidupan kita. Siapapun yang mencintai kematian karena tahu di balik kematian itu sejatinya ada kehidupan. Mungkin matanya menutup, tapi tanpa kita tahu ada mata lagi yang bisa membuka. Mungkin tangannya tidak bergerak dilihat oleh manusia, tetapi tangan itu bergerak kembali sesuai dengan amal yang pernah dilakukan di dunia. Pada perkara itulah kita mempersiapkan diri kita. Pada perkara itulah sejatinya kita berlomba-lomba. Allah ini tidak pernah mengatakan kepada kita berlomba-lomba. Ketika kita disuruh nyari dunia, Allah tidak mengatakan kita berlomba-lomba. Ketika kita disuruh nyari finansial, Allah tidak pernah mengatakan kita berlomba-lomba. Tapi Allah itu mengatakan kita untuk berlomba-lomba pada satu, yaitu adalah ketika kita diperintahkan untuk menuju kepada surganya Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Bergegaslah kamu menuju kepada ampunan dan surganya Allah seluas langit dan bumi. Itu memberitahukan kepada kita, itulah kehidupan yang sejatinya kita harus pahami. Kehidupan di balik kematian adalah kehidupan yang sejatinya kita imani.
Kehidupan di balik kematian itulah sejatinya yang membuat kita harus disiplin pada kehidupan kita. Kehidupan di balik kematian itulah yang membuat kita harus mengerti apa yang menjadi kewajiban kita. Kehidupan di balik kematian itulah perkara yang sejatinya harus menahan kita dari semua perkara yang dilarang oleh Allah. Karena ketika kita mengimani ada kehidupan di balik kematian, disitulah kita akan tahu bahwasanya tidak ada yang paling nikmat kecuali adalah kehidupan yang kita peroleh pada kehidupan setelah kematian kita, ketika kita telah membaktikan diri kita kepada apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, inilah yang menjadikan kita, kenapa kita harus membahas kitab At-Tadhkirah, Ustaz? Kenapa kita harus membahas kitab ini? Karena kitab ini akan menghantarkan kita untuk mempersiapkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Kehidupan kita yang fana, yang sifatnya pendek saja, memerlukan banyak hal yang harus kita siapkan. Dari rumah, sandangnya, pangannya, harus kita persiapkan. Padahal sejatinya itu pun kita akan tinggalkan. Kalaulah kehidupan dunia saja terkadang merepotkan, apalagi dalam kehidupan di akhirat yang kita akan menuju kepada kehidupan itu. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Ada banyak hal yang kita harus berbenah. Serta ada banyak hal yang kita harus kemudian mengambil persiapan. Dan inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Kenapa kita harus membahas kitab ini, Ustaz? Simpel. Karena ada kehidupan setelah kematian. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang kitab ini, dan kita ingin membahas satu persatu yang ditulis oleh Imam Qurtubi, salah satu ulama besar yang tentunya Imam Qurtubi merupakan salah satu referensi yang kita tidak boleh lewatkan. Beliau merupakan ulama besar dan beliau merupakan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Banyak karangan-karangan yang telah ditelurkan dan telah digoreskan oleh beliau. Ada kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran di dalam masalah tafsir, dan ada salah satunya kitab yang menceritakan tentang kematian dari hulu sampai hilir, dan itulah kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. At-Tadhkirah itu artinya peringatan, li Ahwalil Mauta tentang keadaan kematian, wa Umuril Akhirah dan keadaan ketika kita harus mengingat tentang akhirat kita. Sekarang mari kemudian kita membuka. Kemarin kita telah membahas tentang masalah bagaimana kiat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur. Sekarang kemudian kita akan menuju kepada halaman 208, yaitu doa menguburkan si mayit. Ini merupakan salah satu yang dibahas oleh beliau. Jadi setelah membahas tentang bagaimana kiat untuk menyelamatkan diri dari fitnahnya dan himpitan kubur, maka beliau lalu menyampaikan kepada kita tentang sebuah perkara. Bagaimana seorang mukmin ketika dia menguburkan mayit yang dia cintai dari keluarganya. Maka saya ingin memperluas bab ini dengan menyampaikan beberapa hal, supaya kita memahami poin-poin yang harusnya kita pahami sampai pada poin yang ditulis oleh Imam Qurtubi, yaitu doa menguburkan si mayit. Bagi yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 208. Bagi yang tidak memiliki buku, ya tidak apa-apa. Mungkin didengarkan, semoga bisa paham. Sekarang mari kita perhatikan tulisan ini. Hadir. Maka di antara perkara yang kita harus sampaikan adalah kita ingin sekali mengetahui bagaimana sebelum kita mengurus jenazah, kita tentunya harus paham apa sih yang harusnya kita lakukan ketika kita mengiringi si mayit. Ini merupakan perkara yang kita harus paham. Ada beberapa hal yang kita harus mengerti. Mengiringi jenazah. Sekarang kita mulai dari bab mengiringi jenazah. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah waktu kita membahas di rumahnya Pak Dewo. Tetapi pada saat itu mungkin agak global. Sekarang kita mungkin agak detailkan sedikit. Sebelum kita membahas tentang doa mengubur si mayit sebagaimana pada halaman 208 yang ditulis oleh Imam Qurtubi, kita akan perlebar sebentar supaya tidak langsung ujuk-ujuk menuju kepada doa mengubur si mayit. Kita ingin membahas sebentar tentang bagaimana prosesnya ketika kita menuju kepada arah doa menguburkan si mayit. Saya akan mulai dengan sebuah perkara, yaitu mengiringi jenazah. Tentunya kita harus paham hukum mengiringi jenazah itu hukumnya apakah wajib ataukah dia itu sunnah. Maka sesungguhnya dia merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya adalah idza fa'alal ba'd atau idza qamal ba'd
saqata 'anil ba'd. Nah, artinya itu idza qamal ba'd, kalau sebagian sudah melakukan maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Jadi sesungguhnya mengiringi jenazah ini bukan sesuatu yang sifatnya wajib, tetapi sifatnya adalah fardu kifayah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam salah satu riwayat yang sahih, hakul muslim alal muslim sittun. Sesungguhnya kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 4. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi atba'ul janazah atau itba'ul janais, yaitu mengikuti si mayit, mengiringi jenazah. Maka itu merupakan salah satu sunnah yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah dan diajarkan Nabi dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita mengetahui bahwasanya mengikuti jenazah itu merupakan perkara fardu kifayah yang tidak wajib bagi setiap orang, tapi wajibnya bagi sebagian orang. Tentunya bagi orang yang faham tentang sunnah, sunnah itu bukan hanya difahami kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Jangan memahami sunnah dari perspektif semacam ini terus. Tapi yang kita harus pahami adalah sunnah itu kalau dilakukan menambah keutamaan mizan kita dalam kebaikan, kalau ditinggalkan kita akan merugi. Makanya kita harus paham apa sih keutamaannya mengikuti jenazah supaya kita termotivasi. Di dalam perkara mengikuti jenazah itu terdapat keutamaan, yang mana keutamaan itu adalah keutamaan yang besar, yang tentunya tidak boleh terlewatkan bagi seorang mukmin. Karena bisa jadi, Masya Allah, karena bisa jadi dengan mengiringi jenazah banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah, dan bisa jadi padamnya api neraka disebabkan karena kita ikhlas mengikuti jenazah dari saudara kita ketika dikebumikan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha fa'ila falahu qiratun wa man syahidaha hatta tutfan falahu qiratan. Rasulullah SAW menyampaikan siapapun yang menyaksikan jenazah sampai dia disolati, maka dia mendapatkan qirat, 1 qirat. Kalau dia mengikuti jenazah sampai dikuburkan, dia mendapatkan 2 qirat. Jadi kalau dia menyaksikan jenazah sampai disolati, maka jangan dianggap remeh, itu pahalanya besar. Dia mendapatkan 1 qirat kata Nabi. Kalau mengikutinya sampai dia dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Kemudian ditanyakan, 2 qirat itu apa sih ya Rasulullah? Qirat itu apa? 2 qirat itu apa? 1 qirat itu 1 gunung yang besar. Berarti kalau 2 qirat, 2 gunung yang besar kebaikan. Makanya Masya Allah berarti pahalanya besar. Ini merupakan satu pegangan bagi kita, bahwasanya mengikuti jenazah itu bukan hanya perkara untuk menghidupkan hati, tetapi kita juga mendapatkan keutamaan yang besar. Dan ingat, Hasan Al-Basri, sebagaimana di awal-awal sudah kita pelajari, Hasan Al-Basri kan pernah ngomong dan berkata dalam salah satu petunjuknya yang sangat indah. Beliau berkata, kalau kamu keras hatimu sampai tidak bisa merasakan bagaimana ketaatanmu dan bagaimana komitmen kamu meninggalkan larangan gara-gara hatimu keras, orang yang hatinya keras disunahkan, disarankan, kata Hasan Al-Basri, tengoklah orang ketika dia sakaratul maut, ikutilah jenazahnya dan lihatlah jenazahnya ketika dibungkus kain kafan dan diantarkan di dalam kuburan. Maka itu akan melembutkan hatimu yang sebelumnya itu mengeras. Jadi Masya Allah, jadi sesungguhnya mengikuti jenazah itu melembutkan hati. Makanya mengikuti jenazah, melihat orang sakaratul maut, itu mengistirahatkan hati kita dari penatnya hati kita ketika merespon dunia tidak ada hentinya. Kan begitu ya. Hati itu kan paling cepat kalau merespon dunia. Dan kita sudah sering sampaikan berkali-kali, tidak ada organ tubuh yang paling capek dan tidak ada organ tubuh yang paling letih kecuali hati. Karena hati itu ngerespon terus tentang dunia. Istirahatnya hati, yaitu salah satunya kata Hasan Al-Basri, tengoklah orang yang sakaratul maut. Tengok, lihat dia ketika sakaratul maut. Yang sejatinya kamu juga akan sakaratul maut. Dan ikutilah jenazah, datanglah ke kuburan. Maka itulah yang akan melembutkan hatimu dari hati yang keras menjadi hati yang kembali lembut seiring dengan kamu mendapatkan ibrah dari setiap sakaratul maut dan kematian. Makanya disitulah kita mendapati sesungguhnya kita ini disunahkan bagaimana seseorang itu ketika kita mendapatkan berita kematian maka kita mendatanginya, mengikuti jenazahnya.
Kemudian ketika mengiringi jenazah, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, bersegera mengiringi jenazah. Artinya, jenazah itu jangan terlalu lama dibawa oleh orang yang memikulnya. Sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan, orang yang memikul jenazah, bagaimana sunahnya dia ketika berjalan kalau kita mengiringi jenazah. Maka sesungguhnya mengiringi jenazah itu jangan terlalu cepat, tapi jangan terlalu lambat. Kenapa? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazati. Sesungguhnya bergegaslah kalian ketika mengurus jenazah, jangan lama-lama. Makanya tidak disunahkan kalau ada orang yang meninggal dunia 2 hari baru dikuburkan hanya karena menunggu anaknya dari luar negeri. Itu sangat tidak disarankan. Kalaupun anaknya di luar negeri dan membutuhkan waktu 1-2 kali 24 jam, kuburkan aja dulu. Walaupun anaknya tidak berjumpa dengan fisik bapaknya untuk terakhir kalinya atau ibunya untuk terakhir kalinya, tapi kalau dia paham ilmu, dia akan tahu. Kalau dia mengerti ilmunya, maka dia akan memahami. Maka sesungguhnya dia itu akan memahami. Kalau dia mengerti ilmunya, bahwasanya dia tahu menyegerakan jenazah itu lebih utama daripada hanya memperjumpakan orang yang meninggal dengan keluarganya yang datang dari tempat yang jauh. Ya, kecuali kalau menunggunya itu dalam batas yang wajar, 10-12 jam atau paling maksimal mungkin 20 jam, itu maksimal. Maka sesungguhnya itu sesuatu yang sifatnya masih wajar. Lebih daripada itu tidak disarankan. Dan itu sesungguhnya kalau kita paham ilmunya, jangan terlalu lama. Karena Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah fa in kanat shalihatan fa khairu ma tuqaddimunaha fa in kana syarrun. Kalau kemudian Rasulullah mengatakan bergegaslah kamu untuk menuju kepada bergegaslah kamu ketika mengurus jenazahmu. Kalau dia orang yang baik, maka itu sebaik-baik pikulan yang ada di pundak kalian dan dia itu ingin bertemu dengan liang lahatnya. Kalau itu buruk, maka seburuk-buruknya yang kalian pikul itu ya jenazah yang tidak beriman kepada Allah. Makanya harus disegerakan dan kita bergegas ketika mengiringi jenazah. Bagi mereka yang memikul jenazah, kalau kemudian mereka ingin memikul jenazah, maka sesungguhnya bergegas dan tidak usah terlalu cepat, tetapi jangan terlalu lambat. Yang kedua yang mengiringnya tentunya adalah laki-laki. Ini sudah sering saya sampaikan. Kalau mengiringi jenazah, maka yang mengiringi jenazah itu adalah laki-laki. Bagi perempuan dari keluarganya, tolong. Kalau kita sudah paham ilmunya dan sudah mulai belajar, para wanita ketika mendapati satu keluarganya meninggal dunia, walaupun sedih, walaupun melepasnya dengan hati yang berat, tapi tetap syariat harus diprioritaskan. Nah, syariat itu melarang para wanita untuk mengiringi jenazah, untuk mengangkat jenazah dan bercampur aduk dengan para pelayat-pelayat yang lainnya. Harus ada pembatasan dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Maka kemudian yang mengiringnya adalah laki-laki. Laki-laki masuk ke area pekuburan, yang perempuan menunggu. Dia menunggu berkumpul di satu tempat yang ditunjukkan oleh keluarganya dan tidak perlu bercampur aduk. Karena apa? Salah satu di antara bentuk yang dinasihatkan oleh para ulama kepada kita, yaitu ketika para ulama sudah melihat banyak masyarakat hari ini karena mereka tidak diketahui, tidak mendapatkan ilmu dalam kehidupan syariatnya, tidak memahami sunnah, yang menjadikan orang itu ketika mengikuti jenazah campur aduk ikhtilat laki-laki dan perempuan. Masuk ke area kuburan bareng-bareng dengan perempuan, bercampur aduk, sehingga akhirnya fungsi mengikuti jenazah untuk mengingatkan mati menjadi hilang. Karena apa? Karena campur aduk dengan perempuan. Maka yang perempuan harus mengerti. Bagi mereka yang sudah paham, tidak perlu membandingkan dirinya dengan mereka yang belum paham. Contoh, bagi yang sudah paham nanti mereka berhenti di tempat yang agak jauh, sembari para lelaki untuk mengiringi jenazah itu sampai dikuburkan. Lalu tiba-tiba ada perempuan-perempuan yang langsung masuk ke kuburan. Karena mereka tidak tahu ilmunya. Tidak usah kemudian yang sudah paham ilmunya menjadi terpengaruh. Lah itu kok masuk ke kuburan? Jangan begitu. Orang yang paham ilmunya itu harusnya tidak boleh terpengaruh dengan mereka yang belum paham ilmunya.
Dan saya yakin yang di sini insya Allah sudah mulai belajar. Nanti para wanitanya kalau ada anggota keluarganya yang meninggal dunia harus tahu dia tidak boleh memasuki ke area pekuburan ketika akan dikuburkan bercampur aduk dengan laki-laki. Biarkan laki-laki dulu yang mengurus itu. Kenapa harus laki-laki, Ustadz? Yang pertama supaya tidak ikhtilat. Karena fungsi mengikuti jenazah itu mengingat mati. Dan mengingat mati akan hilang ketika laki-laki dan perempuan bercampur aduk. Yang kedua, karena khawatir para wanita akan tersingkap auratnya. Yang ketiga, karena para wanita itu dikhawatirkan akan hilang kekuatan kesabarannya ketika melihat bagaimana jenazah itu diiringi sampai dikuburkan. Sehingga yang dikhawatirkan ketika hatinya rapuh, tidak kuat melihat pemandangan, karena perempuan itu kuat perasaannya, pendek logikanya, maka dikhawatirkan dia akan menangis, dia akan meronta-ronta, sambil kemudian tangannya pingin sekali memegang jenazah dan pingin menahan jenazah itu supaya tidak dikuburkan. Inilah yang dikhawatirkan. Akan terjadinya dosa besar ketika timbulnya perilaku niyahah. Timbulnya perilaku niyahah. Makanya kemudian akhirnya yang mengiringi adalah laki-laki. Bagi keluarga kita, istri kita, anak kita yang perempuan terus di mana, Ustaz? Cari aja tempat. Oh, perempuannya di belakang, tutup di mobil dulu. Yang perempuan-perempuan di mobil dulu sebentar. Yang para suami juga sama. Suami juga harus mengingatkan istrinya. Ketika kita sudah mengerti ilmunya, nanti kalau kita takziah, istri kita ikut karena kita kenal dengan jenazah itu, maka sang suami ngomong kepada istrinya, di sini dulu ya, nanti saya yang turun, nanti kalau sudah ini pada pulang, baru nanti kamu turun. Nanti para laki-laki kalau sudah pulang, lalu kemudian digantikan oleh perempuan. Dan itulah yang benar. Mungkin ada yang berkata, terlalu lama nanti Ustadz. Nah, syariat itu tidak bisa dibatalkan hanya gara-gara terlalu lama. Syariat itu tidak bisa dibatalkan hanya gara-gara terlalu repot dan merepotkan. Karena apa? Karena sesungguhnya sebenarnya tidak merepotkan. Selama kita niatkan bahwasanya ketika kita takziah itu dan mengiringi jenazah itu ibadah. Jangan dianggap ketika kita mengiringi jenazah itu seremonial. Kalau kita mengikuti jenazah hanya dianggap seremonial, supaya dianggap sebagai teman karena ikut melayat sampai dikuburkan, supaya nanti kalau ditanya itu kemudian kita mengatakan, saya hadir loh mbak kemarin ketika suaminya meninggal. Kalau hanya seremonial kita khawatir. Tentunya kalau ada sesuatu, hal-hal yang agak merepotkan dikit, akhirnya komplain. Karena apa? Ibadah itu harus perlu ketulusan dan keikhlasan. Agak repot dikit, tidak apa-apa. Karena syariat itu berfungsi untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar. Rasul itu sudah tahu. Mana yang mandharat, mana yang kebaikan. Maka kita ikuti. Makanya sekali lagi dari sinilah kita akhirnya paham. Supaya perilaku-perilaku ikhtilat yang sering hari ini kita jumpai. Bahkan yang kita sedihkan, kadang-kadang kita jumpai para perempuannya itu di sekitar liang lahat. Lah, para laki-lakinya di belakang. Para perempuan-perempuan itu. Padahal kita paham kan. Seluruh bagian dari perempuan bisa menjadi fitnah bagi laki-laki yang memandangnya dan melihatnya. Nah itu tentunya kita harus memahami sisi syariat. Sisi syariat itu jangan ditimbang dengan perasaan. Kalau perasaan itu sangat relatif. Karena setiap orang nanti akan menentukan perasaannya beda-beda. Kalau kita kembalikan saja kepada syariatnya. Lalu kemudian setelah itu ketika kita mengikuti jenazah, maka diperbolehkan kita di belakang atau di depan jenazah. Tetapi salah ini yang nulis. Tapi di belakang lebih baik. Ya, jadi ini salah, maaf ini ada tulisan yang salah. Diperbolehkan kita di depan jenazah, kemudian di belakang jenazah. Tapi yang di belakang itu jauh lebih baik daripada yang di depan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang di belakang, dia mampu melihat langsung kepada jenazahnya. Dia melihat kepada jenazahnya, langsung menimbulkan ketakutan pada dirinya tentang kematian. Langsung akan melembutkan hatinya. Sehingga kemudian di sini kita dianjurkan bahwasanya ketika mengikuti jenazah, naik motor ataupun jalan kaki silahkan. Walaupun yang paling utama jalan kaki. Tapi kalau ternyata tempat-tempat pekuburan khususnya kayak di Jakarta gitu ya, terutama di Jakarta gitu. Tempat pekuburannya jauh dari rumah-rumah kita, tentunya sampai 5 kilo, 6 kilo. Nah tentunya Masya Allah kan kalau pakai jalan kaki tentunya 3 jam, 4 jam baru nyampe.
tentunya yang memikulnya bisa pingsan dan bisa ganti 10 kali. Kalau kemudian pakai mobil tentunya diperbolehkan. Memang kalau kuburannya dekat disunahkan untuk jalan kaki sampai ke area kuburan. Yang kemudian yang kemudian posisi yang paling tepat di belakang dari jenazah itu. Disunahkan kalaupun kita naik mobil, disunahkan kalaupun kita jalan kaki, tetap disunahkan ketika mengiringi jenazah kita banyak diam. Tidak berzikir, tidak kemudian membaca Al-Quran, tidak membaca kalimat thayyibah, tapi cuma diam aja. Dan kalau bisa pandangannya memang tidak terlalu banyak bergeser dari jenazah yang ada di depannya. Kenapa tidak disunahkan untuk membaca Quran, tidak disunahkan untuk membaca tasbih, tidak disunahkan untuk membaca tahmid dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya? Supaya betul-betul ketika kita diam, diamnya itu lebih menghadirkan makna ketakutan kepada kematian daripada dia sibuk ketika melakukan ibadah yang lainnya. Ustadz, kalau saya jawab WA, kalau saya kemudian jawab WA bagaimana? Maka sesungguhnya disunahkan ditinggal dulu. Saya diajak ngobrol, jawab 1, 2 singkat saja. Setelah itu kembali untuk melihat. Nah, tentunya sudah sering saya sampaikan bahwasanya hari ini kita melihat banyak perilaku-perilaku orang ketika mengikuti jenazah. Mungkin tidak tahu, mungkin belum paham. Banyak ngobrol, banyak ketawa-tawa, banyak membuat jok-jok dan bercandaan yang akhirnya meninggalkan esensi dari mengikuti jenazah untuk menghadirkan bayangan kematian supaya membuat hati kita melembut untuk lebih dekat kepada Allah setelah melihat kematian. Maka inilah yang menjadikan kita kalau ngikutin jenazah banyaklah engkau diam. Ada orang yang banyak bicara, sampaikan 1, 2, kemudian fokus kembali untuk melihat jenazah itu. Disunahkan kita untuk tidak duduk hingga jenazah dikuburkan. Artinya tetap berdiri, masuk ke area kuburan, lalu kemudian disunahkan kita jangan cepat-cepat langsung duduk. Tetapi kemudian kita disunahkan tetap berdiri sampai kemudian jenazah itu dikuburkan. Barulah kemudian kita itu duduk setelah jenazah itu dikuburkan. Jangan buru-buru mencari tempat mana ya tempat bisa duduk. Langsung duduk, kemudian hidupin rokok, baca WA, kemudian membuka YouTube, hidupkan TikTok. Maka itu tentunya sesuatu yang sifatnya berlawanan dengan esensi mengiringi jenazah. Jadi tolong dipahami. Fungsi disunahkannya untuk mengikuti jenazah sampai mengikuti jenazah itu mendapatkan pahala yang gede 2 qirat. Fungsinya itu untuk supaya kita langsung bisa memberi obat bagi hati kita yang keras. Makanya pahalanya sampai 2 qirat. Lah fungsi ini akan hilang kalau kemudian kita akhirnya sibuk dengan urusan kita. WA, YouTube, sosial media, ngobrol, bercanda yang sejatinya memang tidak diperlukan. Dan maaf ya, bercanda dan banyak ngobrol tentunya kalau sampai didengar sama keluarga sahibul musibah tentunya akan terluka gitu. Apalagi sampai kemudian ketawa kebahak-bahak ngobrolnya, sampai bercanda. Yang sejatinya bolehlah bercanda, tapi semua tentunya ada tempatnya. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Semua omongan itu ada tempatnya, tempat itu ada omongannya, semua ada tempatnya. Dan tentunya Bapak dan Ibu, kalau kemudian ada yang berkata, alah lebay, mosok nggak boleh sih kemudian bercanda ngikutin jenazah. Simpel aja. Saya tidak usah menyebutkan dalil. Tapi kemudian saya akan sampaikan bahwasanya kalau kemudian kita menjadi orang yang bagian dari keluarga sahibul musibah, mungkin anaknya, atau mungkin suami, atau mungkin istrinya, atau mungkin pamannya, lalu kita ketawa-ketawa gitu. Padahal orang sedang bersedih ketika mengikuti jenazah. Bagaimana perasaan kita? Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami sesungguhnya disunahkan untuk tidak duduk hingga jenazah di kuburan, tidak banyak bicara, tidak banyak kemudian tilawah, tasbih, membaca Quran, murojaah Quran, enggak. Diam saja sebentar, paling lama 1 jam. Setelah itu boleh kembali kepada apa yang kita lakukan. Boleh bercanda, boleh baca Quran, boleh ngobrol. Sejatinya setelah kita menguburkan dan kita diam ketika kita telah mengikuti jenazah sampai kemudian dikuburkan. Maka kemudian itu yang kita dapatkan. Kemudian disunahkan bagi mereka yang telah selesai mengangkat jenazah untuk berwudu.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, man ghassala maitan falyaktasil. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih Abu Dawud dan kemudian dalam riwayat Tirmidzi, barang siapa yang memandikan mayit, maka setelah memandikan mayit hendaklah dia itu mandi besar. Dia mandi. Kemudian waman hamalahu, barang siapa yang habis menggendongnya, memikulnya, kalau termasuk yang memikulnya, falyaktasil, falyatawaddu, maka hendaklah dia berwudu. Jadi kalau kita ngikutin jenazah, sampai kemudian kita angkat kerandanya, kita ikut mengangkatnya, kita ikut memikulnya, maka disunahkan bagi kita setelah itu adalah berwudu. Inilah yang kemudian kita lakukan ketika mengiringi jenazah. Sekarang kemudian yang berikutnya, yaitu mengubur jenazah. Mari kita lihat ini. Menguburkan jenazah. Maka sesungguhnya ketika menguburkan jenazah, maka beberapa hal yang kita harus pahami. Yang pertama, sesungguhnya menguburkan jenazah itu nanti laki-laki. Ya, jadi yang menguburkan jenazah laki-laki, karena tadi saya sudah sampaikan tentang masalah wanita, perempuan, kaum hawa di belakang. Ya, mereka di belakang. Kecuali memang tidak ada laki-laki, yaitu masalahnya darurah, dan itu kejadian yang mungkin hampir susah terjadi, karena tentunya kita tahu sesepi-sepinya satu kawasan tetap ada laki-lakinya. Makanya kemudian disunahkan yang menguburkan adalah laki-laki. Disunahkan pula bahwasanya ketika yang menguburkan itu adalah keluarganya. Jadi yang berada di bawah liang lahat itu adalah keluarganya. Bismillah. Jadi yang menguburkan yang di bawah itu keluarganya. Jangan kemudian orang rebutan. Dan maaf ya, bagi para petakziah, kalau tidak diminta jangan ikut-ikutan turun ke bawah, ke lubang. Lalu kemudian memang niatnya mulia. Niatnya adalah untuk membantu. Niatnya membantu. Membantu keluarga korban, keluarga sahibul musibah. Betul, walaupun niatmu mulia, tapi kalau tidak diminta jangan. Karena apa? Kam min yuridil khair la yusibu. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi terkadang tidak dapat. Kenapa? Karena sesungguhnya yang lebih berhak untuk berada di area lubang, untuk menurunkan jenazah itu, untuk kemudian mengantarkan jenazah itu sampai ke bawah, yaitu adalah keluarganya. Mana dalilnya? Dalilnya ada pada surat Al-Anfal ayat yang ke-75. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang memiliki kekerabatan itu lebih berhak daripada yang lainnya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dikuburkan, ketika beliau dikuburkan, maka Abu Bakar itu memberikan amaran. Tidak ada yang masuk kecuali adalah ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu ahlul baitnya Rasulullah yang kemudian mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan dimasukkan ke liang lahatnya beliau. Maka di sini juga penting. Jadi bagi anak-anak yang bapaknya meninggal dunia, anak-anak yang ibunya meninggal dunia, maka pastikan bahwasanya kalian harus siap. Walaupun mungkin sedih, walaupun mungkin tertekan hatinya ketika baru saja ditinggalkan orang yang paling kita cintai dalam kehidupan manusia, tetap kewajiban tetap harus dilakukan. Kewajiban harus dilaksanakan. Berikan takzim yang terakhir kita dengan cara yang Allah ridhoi. Turun ke lubang, kemudian persiapkan supaya kemudian diturunkan. Ya, maka kemudian tentunya ketika menguburkan jenazah yang paling baik dan yang paling sunnah itu dikuburkan dari arah kaki, jangan dari arah kanan, dari arah kiri, jangan dari arah kepala, dari arah kaki. Jadi kuburannya menghadap kiblat nih di sana, kuburnya dari sini. Nah, kemudian disunahkan yaitu dikuburkan di tempat yang banyak orang solihnya di dalam pekuburan tersebut. Artinya ya kita harus bertanya, di kuburan itu banyak orang solih atau tidak. Kalau memang kita bisa untuk bertanya dan bisa untuk mengecek berita tentang, mengecek informasi tentang kuburan itu. Karena apa? Sebagaimana kata Imam Qurtubi, kita disunahkan bertetangga sama orang yang solih. Kita disunahkan pula ketika meninggal dunia itu kalau mampu juga bertetangga dengan orang-orang solih. Kalau kita di kuburan. Makanya sebagian ulama salaf, sebagian ulama-ulama terdahulu, mereka itu memakruhkan, mereka itu tidak terlalu suka. Kalau kemudian dikuburkan, di mana di kuburan itu banyak orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Banyak pelaku dosa-dosa besar.
Kalau kemudian di situ ada pelaku-pelaku dosa-dosa besar, maka mereka tidak terlalu senang untuk dikuburkan di tempat itu. Nah, tentunya ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi bagaimana ada satu keluarga dikuburkan di dekat orang yang dulunya ketika di dunia minum khamr, lalu ternyata membuat itu akhirnya ingin untuk kemudian dipindahkan. Nah, itu masalah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Makanya disunahkan kita dikuburkan di kuburan orang-orang solih. Makanya kalau saya ketika umrah itu, kalau pas umrah itu, saya itu selalu melihat Baqi itu ya, Masya Allah ya. Salah satu tempat yang saya tuh ingin sekali dikuburkan itu di Baqi. Masya Allah, walaupun mungkin hampir sulit untuk terrealisasi, tapi setidaknya doa saya dan niat saya itu bisa menghantarkan untuk mendapatkan keutamaan yang sama walaupun tidak bisa kita lakukan. Kenapa Ustadz ingin dikuburkan di Baqi? Karena di Baqi itu sebagian besar adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Mereka dikuburkan di Baqi. Utsman dikuburkan di Baqi, Ali dikuburkan di Baqi, para sahabat-sahabat besar dikuburkan di Baqi. Dan tentunya kita juga paham ya, meninggal di kota Madinah itu juga mendapatkan syafaatnya Nabi langsung. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha." Kalau kalian bisa ngatur bagaimana bisa mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah. Fa ini asfa'u lakum yaumal qiyamah. Aku yang ngasih syafaat kepada kalian langsung kalau kalian tuh meninggalnya dan dikuburkan di kota Madinah. Ya, di Baqi itu Masya Allah ya, luar biasa. Sahabatnya itu tetangga kuburannya itu para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan satu keberkahan. Walaupun tentunya kita tahu ya secara administrasi sekarang dikuburkan Baqi itu termasuk salah satu pekuburan yang sangat mahal. Kalau ingin dikuburkan di sana harus siap untuk merogoh kocek kita 500.000 rial. Kenapa kok semahal itu Ustadz? Wah, itu menyelisih sunnah. Jangan begitu. Pemerintah Saudi ketika menetapkan bahwasanya orang yang pengen dikuburkan di Baqi itu membayar sampai 500.000 rial, karena sesungguhnya untuk membatasi orang yang dikuburkan di Baqi. Karena kalau kemudian setiap orang ingin dikuburkan di Baqi, maka tentunya kuburan Baqi akan menjadi kuburan tanpa henti, bahkan akan menghabiskan kota Madinah. Karena sekarang saja kuburan Baqi itu menjadi salah satu kuburan terbesar di dunia. Itu salah satunya kuburan Baqi. Nah, maka disunahkan dikuburkan di tempat orang-orang yang solih. Kalau ternyata tidak bisa Ustaz, minimal cari blok atau minimal cari barisan salah satu deret di situ ada orang solih dan tidak dikuburkan bersama dengan para pelaku dosa besar yang meninggal sampai dia melakukan dosa besar itu. Ya. Kemudian disunahkan memperdalam, memperluas kuburan itu, memperdalam yang rapi. Makanya yang sekarang itu menjadi apa ya? Yang menjadi masalah itu setelah kemarin saya menguburkan bapak itu ada satu ibroh dan pelajaran dan faedah yang saya dapatkan. Saya tuh meminta kepada tukang gali kuburannya, Pak ini tolong dirapikan, Pak ini tolong begini gitu. Karena qadarullah saat itu saya ngurus bapak dari sakitnya 21 hari sampai beliau pulang, sampai beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia saya memang tidak bisa datang ke area kuburan sebelum membawa bapak. Dan ternyata ketika baru datang sebelum bapak diturunkan saya ngeliat, Pak ini tolong dirapikan. Maka jawabannya agak sedikit tidak nyaman saya. Tukang gali kuburannya bilang, oh, sudah gini aja, nanti kalau saya diginikan nanti kemudian ambrol. Nah itu tentunya makanya saya terus kemudian bayangkan gitu. Masya Allah ya, coba kalau tukang gali kuburan ini diajari ilmunya, bukan hanya menjadikan gali kuburan itu sebagai profesi, tapi betul-betul kita perhatikan. Seharusnya kita yang paham ilmu itu harusnya menyasar sama orang-orang semacam itu, supaya mereka tidak hanya bekerja, tapi mereka juga mengerti ilmunya. Dan itu akan menjadi keutamaan ketika mereka mengamalkan ilmunya untuk memperdalam, memperbagus ketika tanah-tanahnya supaya lurus, maka itu lebih baik. Makanya Masya Allah semoga banyak tukang gali kuburan yang mungkin seiring dengan waktu, mungkin banyak pengajaran, mungkin Islam Madinah nanti akan merambah sampai ke tukang gali kuburan gitu. Mempersiapkan tukang gali kuburan yang siap untuk mempelajari ilmunya,
Mungkin kita undang, kita kasih hadiah, kita kasih sesuatu hadiah, tapi kita ajarkan gimana sih sunnahnya ketika menggali kuburan. Maka Masya Allah itu mungkin akan menjadi solusi. Bagaimana kemudian kita disunahkan kalau kita menguburkan jenazah itu disunahkan memperdalam, kemudian merapikan dan memperluas kuburan. Nah tentunya area kuburan itu bentuknya ada dua. Yang pertama ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya begini. Fadil ada kertas, sebentar saya tuliskan. Ini. Jadi lahat itu bentuknya ada dua. Ada yang pertama itu kertas sama pulpen. Yaitu yang pertama itu bentuknya lahat, yang kedua itu bentuknya nasr. Alhamdulillah masyarakat kita adalah masyarakat, kalau di Jakarta itu masyarakat kita rata-rata lahat, dan itu ternyata akrab, itu lebih disenangi dan lebih dekat kepada pendapat yang lebih kuat. Nah, lihat lahat itu gimana Ustaz? Nasr itu gimana? Jadi kalau nasr itu begini. Begini. Lalu diletakkan di tengah. Kalau lahat begini, terus begini, nanti masukkan. Sebagaimana yang kita lihat di pekuburan Jakarta atau mayoritas kuburan di Indonesia semacam itu. Alhamdulillah kalau masalah bentuk kuburan, yaitu maka Indonesia itu insya Allah rata-rata mayoritasnya adalah memakai lahat. Dan lahat itulah yang lebih dekat dengan pendapat yang terkuat. Bahkan Rasulullah SAW lebih mencintai tentang lahat daripada yang nasr. Saya ambilkan contoh. Nah, ini namanya adalah nasr. Kelihatan atau enggak? Nggak kelihatan ya, Fadil? Nggak kelihatan? Ya, qadarullah nggak kelihatan. Coba, nggak kelihatan, nak? Nggak kelihatan. Lain kali berarti. Maka kalau kelihatan, Pak Dewa? Tidak. Coba, Fadil, dekatkan ke kamera. Ini yang nasr ya? Fadil, coba. Sini. Nah, ini kelihatan ya. Atau nanti akan dibuatkan sama Fadil bentuknya. Kemudian yang kedua yaitu yang kedua ini liang lahat. Nah, masuk ke sini, dimasukkan ke sini, kemudian dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Maka ini yang disebut dengan lahat, ya. Jadi ini yang lebih sunnah itu yang mana? Yang ini. Dan alhamdulillah masyarakat kita itu sudah sesuai dengan yang sunnah ini, karena lebih kuat. Bukan berarti an-nasr itu salah, tetapi al-lahat itu lebih kuat. Fadil tolong digambar sebentar, nanti sebelum kajian selesai biar diperlihatkan ke jamaah. Bisa nggak? Dua ini. Biar santri nanti yang. Maka kemudian disunahkan bagi kita untuk memperdalam dan memperluas kuburan, dan bentuknya semacam itu. Kemudian yang lebih disenangi yaitu adalah bentuk al-lahat. Jadi lahat itu dimasukkan kemudian ke dalam. Ketika kita memasukkan, lalu kemudian kita menghadapkan ke arah kiblat, kemudian membuka pocongnya supaya kemudian mencium ke tanah, lalu dihadapkan ke arah kiblat. Nah, itu menunjukkan kepada kita kenapa kita disunahkan untuk kenapa dihadapkan ke arah kiblat, karena sejatinya kita faham tidak ada orang beriman yang paling beruntung kecuali mereka yang selalu menghadapkan wajahnya kepada kiblat. Makanya sampai kita dalam banyak urusan itu, kita ini disunahkan untuk mengarahkan semuanya itu ke arah kiblat. Makanya hati-hati ya, makanya sampai kita itu kalau berludah itu jangan sampai berludah ke arah kiblat, karena kedudukan arah kiblat itu besar. Dia termasuk salah satu hal yang agung. Makanya kenapa kita tidak diperkenankan untuk meludah ke arah kiblat, karena Rasulullah bersabda, siapapun yang berludah ke arah kiblat, maka kemudian ludah itu akan kembali kepadanya nanti pada hari kiamat.
Makanya arah kiblat ini termasuk salah satu hal yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Makanya sampai kita kalau membangun kamar mandi, jangan sampai menghadap ke kiblat tapi menghadap ke selatan dan utara. Semua itu menunjukkan kepada kita, arah kiblat itu bukan hanya arah mata angin. Arah kiblat itu bukan hanya arah mata angin. Tapi arah kiblat itu menunjukkan tentang salah satu bentuk kebaikan-kebaikan yang ada yang kita harus hormati. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang disenangi adalah liang lahat. Kemudian berikutnya. Kemudian dipersilahkan untuk menguburkan jenazah kapan saja kecuali pada 3 waktu yang dilarang. Jadi kalau kita menguburkan jenazah maka kapan saja. Ini tulisannya agak ngeblur ya, Nak. Jaringan. Maka kemudian kita dipersilahkan untuk menguburkan jenazah kapan saja kecuali pada 3 waktu yang terlarang. Ya. 3 waktu yang terlarang itu kapan, Ustadz? 1, ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, kita kemudian langsung menguburkan jenazah. Sekarang itu sekitar setengah 6-an, ya, karena subuh maju, kemudian syuruk itu ketika matahari terbit sekitar setengah 6 pagi. Jangan menguburkan jenazah itu ketika waktu itu. Yang kedua, yaitu ketika matahari tepat di atas kita, sekitar jam 12 kurang 1/4 hari ini. Yang ketiga, matahari ketika sedang tenggelam. Ini juga kemudian termasuk waktu yang terlarang untuk menguburkan jenazah. Maka selain pada 3 waktu ini silahkan menguburkan jenazah. Ustadz, menguburkan jenazah di waktu malam boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Kalau memang dirasa memang kita harus menyegerakan, harus malam, silahkan malam. Tapi kalau menunggu waktu pagi pun tidak ada masalah. Maka kemudian ketika menguburkan jenazah disunahkan kita untuk membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Maka ketika kita menguburkan, meletakkan jenazahnya, bagi anggota keluarganya ini penting supaya nanti kalau pas on action, pas ketika nanti betul-betul kejadian, maka betul-betul kita tidak sampai gelagapan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka disunahkan mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Artinya apa? Dengan nama Allah dan di atas sunnahnya Rasulullah. Masya Allah ya. Ini menunjukkan kepada kita ini apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah Rasulullah itu perkara penting. Sampai-sampai ketika kita itu menguburkan jenazah, kita ini sini. Maka ketika kita menguburkan jenazah, maka sesungguhnya menguburkan jenazah itu pun kita membaca doa yang mengingatkan kita tentang pentingnya sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini bentuk al-lahad. Coba dilihat. Nah, ini bentuk al-lahad. Ya, ini bentuk al-lahad. Dan inilah masyarakat kita, alhamdulillah ya. Masyarakat kita rata-rata menguburkan jenazahnya dalam bentuk al-lahad. Masuk dari kemudian arah kaki, dari arah kaki sini, kemudian kepala di sini, kemudian kaki di sana, mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, dihadapkan ke arah Ka'bah, wajah kemudian dibuka kainnya, kemudian dipasang itu bola-bola untuk menahan supaya tidak jatuh ke belakang, ditutup dengan papan. Ini yang namanya al-lahad. An-nasr ini begini. Ini an-nasr. An-nasr ini begini. Ini tanah ini alhamdulillah kalau di sini nggak ada. Jadi di tengah-tengahnya semacam ini. Maka kemudian dikuburkan di sini menghadap kiblat, lalu kemudian ditutup papan, dimasukkan ini. Nah, itulah yang kemudian kita dapatkan antara lahad dengan an-nasr. Maka disunahkan tadi membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini sebagaimana kita buka di sini kalau dalam keterangan dari Sa'id bin Musayyib, Ibnu Umar berkata Bismillahi wa fi sabilillah. Ada beberapa riwayat, tetapi riwayat yang kuat adalah mengatakan atau riwayat yang paling arjah atau yang paling kuat adalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa kuatnya perintah untuk selalu mengikuti agama kita sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Dan ketika kita memasukkan orang ke dalam jenazah itu, kembali kita mengingatkan diri kita. Harus betul-betul semua itu sesuai dengan petunjuknya Rasulullah, kehidupan kita dan kematian kita. Makanya Masya Allah, orang yang tidak mengikuti sunnah itu adalah orang yang paling merugi kelak pada waktu hari kiamat. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan Allah menyampaikan, wa yauma ya'uddu-dhalimu ala yadihi qalat ya laitani kuntu. Wa yauma ya'uddu-dhalimu ala yadihi qala ya laitani mattakhadtu. Insyaallah lupa saya ayatnya.
Allah menyampaikan pada salah satu surat Al-Furqan, orang-orang dolim itu nanti menggigit jari-jari mereka sembari mereka itu berkata, cobalah dulu kami mengikuti Rasulullah. Kenapa orang-orang itu menyesal ketika pada waktu di akhirat mereka dulunya tidak mengikuti Rasulullah? Karena besarnya kerugian orang yang tidak mengikuti Rasulullah pada kehidupan di dunia. Makanya inilah yang menjadikan kita mengambil sebuah pelajaran penting. Sunahnya ketika kita menguburkan jenazah membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah, itu untuk mengingatkan kita bahwasanya kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu tidak boleh lepas dari semua petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Sampai detik-detik ketika kita menguburkan orang itu, ketika orang tersebut harus melanjutkan kehidupannya di alam barzah, kita pun menyebutkan doa untuk mengingatkan betapa pentingnya sunnah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya. Kemudian setelah kemudian menguburkan, kita naik disunahkan untuk melempar kepalan tangan 3 kali sembari disertai ampunan untuk jenazah. Jadi setelah selesai, kemudian dikuburkan, kemudian taruh tanah, disunahkan bagi kita. Ya, disunahkan ini tanah kuburan sudah dikuburkan, lalu kemudian gundukannya sudah ada, maka kita disunahkan mendekat ke gundukan tanah, lalu kemudian disunahkan kita mengepal-ngepal. Mengepal-ngepal dari tanah gundukan itu, lalu kemudian kita disunahkan mengepal-ngepal tanah dari gundukan tanah kuburan itu, lalu kemudian membaca Allahumma firlahu. Ya. Allahumma firlahu, kemudian disunahkan Allahumma firlahu. Itu ke tanah gundukan itu. Sebagaimana itulah yang kita dapatkan dalam satu riwayat dari Abu Dawud. Maka itulah yang kemudian kita fahami. Inilah perkara yang kemudian kita disunahkan ketika kita menguburkan jenazah. Berikutnya. Maka kemudian tentunya ketika menguburkan tidak disunahkan bagi kita menguburkan jenazah bersama dengan orang-orang kafir, non-muslim, tidak boleh. Ini tidak boleh. Dan ketika menguburkan, ketika kita masuk ke area pekuburan, disunahkan untuk melepaskan sandal. Karena sesungguhnya melepaskan sandal itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, adalah disunahkan, kemudian itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat disebutkan, sebentar. Riwayatnya dikatakan, bainama ana amshi, ya, Rasulullah bainama ana umashi Rasulullah fa idza rajulun yamshi fil qubur alaihi na'lan faqala ya sahib asyaitaini waihaka alqi sya'natak fanadara rajul falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ahuma faroma. Maka diceritakan dalam satu hadis yang sahih dalam riwayat Abu Dawud, ketika aku berjalan bersama dengan Rasulullah, yaitu dari satu sahabat yaitu Bashir bin Nahik, yaitu salah satu bekas budaknya Rasulullah, maka tiba-tiba ada orang yang berjalan di kuburan mengenakan sandal. Maka Rasulullah berkata kepada orang itu, wahai orang yang mengenakan sandal, lepaskanlah sandalmu, celakalah kalau kamu itu masuk ke area kuburan dengan mengenakan sandalmu. Maka laki-laki tersebut melihat sandalnya, ketika dia melihat Rasulullah melepaskan sandalnya, maka dia langsung melepaskan sandalnya dan melemparkan. Nah, inilah disunahkan bagi kita ketika kita menguburkan, masuk ke area kuburan, disunahkan untuk melepaskan sandal kita. Ustaz, di situ ada duri, di situ ada ini, ya sudah, tidak apa-apa kalau memang khawatir ada duri yang mandorotnya lebih besar. Tapi kalau kita insya Allah yakin kuburannya baik, tanahnya juga ini, sudah lepaskan saja, itu lebih sunnah dan tentunya itu lebih mendapatkan keutamaan. Tapi maaf ya, kadang-kadang kita sering dapati ikhwan-ikhwan ini ketika baru sunnah mengetahui ini, akhirnya ketika mengetahui tentang ini, akhirnya itu apa? Yaitu melihat ada orang yang pakai sandal tuh langsung, wah, tidak sunnah ini, tidak usah gitu. Hukumnya itu tidak wajib. Kalau saya memang ditanya, kalau saya masuk ke area kuburan, saya lepaskan sandal. Tapi bukan berarti saya lalu melihat orang-orang yang pakai sandal itu kemudian dengan pandangan kebencian. Ya, karena banyak sebab. Mungkin mereka punya penyakit di kakinya, mungkin ada rasa perih di telapak kakinya, mungkin mereka belum paham ilmunya, bla 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 yang kita tentunya tidak tahu. Ya, maka disitulah kita akhirnya paham.
Jangan pernah menjadi penggugat untuk saudara kita atas ilmu yang baru kita dapatkan. Jadilah pembela untuk saudara kita dengan kita banyak memberikan udzur untuk saudara kita. Banyak seorang muslim itu tidak sadar dia itu kayak penuntut umum bagi saudaranya. Sehingga ketika dia baru mengetahui satu ilmu, dua ilmu, dia langsung mengatakan begini, harus begini, begini. Kemudian didikte semuanya sesuai dengan apa yang dia baru pelajari. Tidak gitu. Kita ini ketika memandang saudara kita itu bukan profesi kita ini penuntut umum, harusnya menjadi pembela. Menjadi pengacara untuk membela. Dengan banyak mendaratangkan udzur untuk saudara kita. Kenapa saya nyampaikan ini? Karena saya pernah punya kejadian begitu. Jadi kita masuk area kuburan, kemudian melepaskan sandal. Ada salah satu ikhwan gitu. Berkata gitu, ini orang tidak paham sunnah Ustaz, pada pakai sandal. Jangan gitu, di area kuburan atau jadikan mau debat aja di area kuburan itu. Ya mungkin mereka sakit kakinya, mungkin telapak kakinya nggak enak, mungkin memang terbiasa dari kecil nggak pernah melepaskan sandal di tanah. Walaupun tetap kita arahkan mereka supaya memahami tentang sunnah ini. Tapi tolonglah, jangan suka sekali mengomentari tentang sesuatu yang sejatinya kita harusnya berlapang dada. Makanya saya ingat ya, dalam satu kitab Hilyah Thalibil Ilmi, orang yang memasuki ilmu itu ada 3 tahapan. Kalau baru tahapan yang pertama, takabbar, dia sombong. Kalau dia memasuki tahapan yang kedua, tawadhu'a, dia itu akan merasa rendah hatinya. Kalau dia memasuki tahapan yang ketiga, ya'lam annahu ma ya'lam. Baru dia tahu dia itu tidak tahu apa-apa. Nah, banyak orang itu ketika mencari ilmu itu baru pada tahapan yang pertama. Sombongnya itu luar biasa. Takabbar, sombong yang Masya Allah gitu. Sehingga kemudian semuanya itu dikomentari dengan satu hadis saja. Padahal betapa banyak perkataan para ulama tentang masalah itu. Jangan takabbar. Karena orang kalau baru belajar itu memang pertama kali itu tahapannya sombong aja. Apalagi kalau memang dia berada pada komunitas yang jelas sama-sama sombongnya. Apabila itu yang bahaya itu. Kadang-kadang itu saya melihat, maaf ya, kadang-kadang saya tuh melihat ada orang itu memang sebelum ngaji sudah punya karakter untuk kasar. Ketika ngaji mendapatkan komunitas yang juga sama kasarnya, seakan-akan mendapatkan pembenaran untuk selalu kasar. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu sama wa afiyah. Maka kita kalau kemudian melihat semacam itu disunahkan bagi kita untuk kemudian harus pandangan kita rahmat kepada mereka yang belum paham. Kemudian yang ke-11 diharamkan kita untuk menguburkan seseorang di atas kuburan orang lain kecuali yang sudah lama, ketika dia sudah menjadi ketika sudah menjadi tanah, bukan sudah menjadi mayit. Ini salah tulisan. Ketika sudah menjadi tanah baru boleh. Jadi kalau kita akan nguburkan, di situ ada orang, di situ sudah ada sebelumnya, haram kita nguburkan di atasnya. Kecuali sudah lama puluhan tahun dan mayat sebelumnya itu sudah menjadi tanah, baru kemudian kita boleh untuk menguburkannya. Nah itu termasuk salah satu perkara yang kemudian kita harus senantiasa jaga. Makanya hal-hal semacam ini yang kemudian tentunya kita harus mengerti. Tentunya ada perkara yang haram yang lainnya. Haram bagi kita yaitu melewati kuburan. Haram bagi kita duduk di atas nisan. Sebagaimana kita pernah mendapati kejadian yang viral. Mendapati kejadian yang viral itu bagaimana ada anak-anak muda yang tidak paham tentang syariat. Kemudian memasukkan motornya ke area kuburan, kemudian dijadikan menjadi ajang trail untuk bermain motor. Naudzubillahi min dzalik. Tentunya, Masya Allah, itu merupakan perkara yang sangat melampaui batas. Dan itulah yang kemudian kita harus pahami tentang menguburkan jenazah. Kemudian saya cukupkan dengan sebuah pembahasan yang terakhir. Kemudian pembahasan terakhir, apa yang kita harus lakukan ketika kita takziah kepada keluarga korban. 1, takziah itu sunnah. Jadi mendatangi ke sahibul musibah itu termasuk bagian dari sunnah. Dan setiap keluarga tentunya sangat senang ketika didatangi. Walaupun letih gitu, tapi dia pastinya senang ketika didatangi orang yang menyatakan berbelasungkawa. Yang kedua, mendoakan keluarga musibah itu. Artinya semoga mereka itu diberikan kekuatan. Doakan mereka supaya mereka itu mendapatkan kekuatan. Ya.
memahami bahwasanya mereka juga harus mendapatkan doa. Yang harus didoakan bukan hanya si mayit, tapi keluarga yang ditinggalkan pun harus didoakan semoga mereka selalu bersabar. Ya, sebagaimana Rasulullah itu menghibur para sahabat, sebagaimana keluarga Yasir dihibur. Sabron, ya, fa inna ma'uitukumul jannah. Sabar ya, sesungguhnya tempat pertemuan kalian nanti di surga. Kemudian yang ketiga, disunahkan membuatkan makanan untuk keluarga musibah. Makanya kalau ada musibah yang terjadi, buatkan makanan. Ya, karena apa? Karena pasti orang yang mendapatkan musibah tidak memikirkan bagaimana untuk memasak. Alhamdulillah kalau di masjid kompleks saya di Kemang Pratama, Baitur Rahman, ibu-ibunya kalau ada orang yang mendapatkan wafat atau kematian, maka kemudian ibu-ibunya ngatur selama 3 hari dikirim makanan terus. Dan itu merupakan sunnah. Makanya Rasulullah ketika keluarga Ja'far itu meninggal dunia, maka Nabi memberikan sabdanya yang sangat indah. Isna'uli ali Ja'far to'aman. Buatlah untuk keluarga Ja'far itu makanan karena telah datang perkara yang sangat menyibukkan diri mereka. Yang keempat, mengingatkan untuk ridho. Artinya mengingatkan untuk ridho, yang ridho ya insya Allah ketemu lagi di surga. Ingatkan itu supaya mereka tidak terperosok kepada perbuatan niyahah. Niyahah itu melampaui batas. Ini harus dilakukan, jangan hanya diem takziah itu diem ngobrol, setelah itu main handphone. Nah, ini tidak disarankan. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak boleh mencela orang yang meninggal dunia. Kalau orang walaupun melakukan dosa, kalau sudah meninggal sudah, karena dia sudah menghadapi pengadilan Allah. Tidak usah kita tambahin ini orang ketika hidup begini. Tidak usah. Jangan mencela orang yang sudah meninggal dunia, itu tidak termasuk perbuatan sunnah. Mengingatkan keluarga sahibul musibah. Mengingatkannya itu apa? Anak-anaknya harus menjaga kesolihan. Ingetin sama keluarganya, nak, bapak kan sudah meninggal, dijaga ya kesolihannya. Karena kalau kamu solih, doamu itu akan nyampe kepada orang tua. Kalau kamu tidak solih, doamu tidak nyampe kepada orang tua. Terus kemudian ingatkan supaya terus istiqomah mendoakan orang tuanya atau mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Banyak bersedekah untuk si mayit dari keluarga-keluarganya itu. Karena apa? Sedekahnya mayit, sedekahnya keluarga kepada mayitnya itu insya Allah menjadi salah satu sedekah yang sampai kepada si mayit. Ingatkan keluarganya untuk membayarkan hutang, ingatkan keluarganya untuk melaksanakan wasiat, sebagaimana ingatkan keluarganya untuk segera mengurus warisan. Kenapa? Mengurus warisan itu tidak ada, Pak. Perintahnya tunggu kuburan kering, tidak. Selesaikan cepat supaya mayit itu betul-betul selesai kewajiban yang sudah kewajiban yang dia tinggalkan. Jangan sampai kemudian berlarut-larut. Ini banyak kesalahan yang terjadi. Mungkin dipandang, mungkin karena belum banyak paham. Banyak orang yang akhirnya ketika meninggal orang itu, warisannya itu dihitungnya lama betul. Sampai bertahun-tahun tidak diurus. Jangan begitu. Jangan karena kamu kaya kemudian kamu tidak ngurus warisan. Warisan itu bukan masalah kamu kaya atau miskin. Warisan itu salah satu hukum yang Allah istimewakan. Bahkan kemudian Syaikh Fauzan itu berkata, saking Allah mengistimewakan hukum warisan sampai Allah terangkan detail itu di dalam Quran. Di dalam surat An-Nisa. Supaya kemudian kita betul-betul memahami tentang masalah itu. Jadi masalah warisan itu bukan karena dia miskin cepat-cepat ngurus warisan orang tuanya. Dia butuh nih supaya beli mobil. Bukan itu. Ini masalahnya adalah hukum Allah. Langsung diurus. Kakaknya dapat berapa, anaknya dapat berapa. Kalau memang di situ ada yang lainnya yang memang menjadi bagian dari warisan. Jangan kemudian yang kaya kemudian mensekat adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang mungkin dalam kondisi kurang. Kemudian dia mengatakan, dah jangan diurus dulu nanti. Jangan dijual dulu, ini peninggalan orang tua kita. Yang namanya rumah kalau sudah ditinggalkan, itu menjadi milik bersama. Dan akan menjadi kepemilikan sesuai dengan jatah warisan sebagaimana hukum telah menerangkan itu. Lah masyarakat kita itu suka sekali berkomentar pada sesuatu yang sejatinya ini salah ini. Kalau ada seseorang ketika meninggal dunia, ada yang langsung mengatakan, yuk kita tetapkan warisannya dulu, yuk kita selesaikan. Aduh, bapak baru meninggal 2 hari kamu sudah ngomong warisan. Durhaka betul kamu sama bapak. Nanti kayak tunggu kuburannya kering. Perkataan ini tentunya tidak benar. Sekali lagi, warisan itu bukan masalah kamu kaya, kamu miskin. Bukan masalah kamu butuh, tidak butuh. Warisan itu hukum Allah yang kita harus hormati dengan kita mentaatinya.
Terlepas apapun orang, kalaupun dia meminta supaya diurus, itu berhak dia. Dan itu tidak salah secara hukum syariat. Misalkan baru 1 hari, kemudian ada adik kita langsung meminta, ayo langsung dibahas warisannya. Kita tidak bisa menyalahkan dia. Kenapa? Secara hukum dia dibenarkan oleh Allah. Kalau Allah membenarkan, lalu kenapa kita bisa menyalahkan? Ya, nah itu yang harus kita luruskan tentang masalah warisan. Kemudian melaksanakan wasiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi disinilah kemudian kita itu harus mengetahui, saya sampaikan untuk halaman 208, doa menguburkan jenazah secara lengkap. Kemudian kita disunahkan berdiri sebentar setelah menguburkan mayit sembari mendoakan supaya diteguhkan hatinya oleh Allah. Ini sudah kita bahas juga. Nah, perbuatan yang dilarang ini kemudian juga sudah kita bahas. Kemudian kita insya Allah 2 bab sudah kita pelajari. Untuk pertemuan kita berikutnya kita akan bahas halaman 217. Talqin. Bagaimana sih kita memahami tentang talqin? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Masya Allah, sudah kelewatan dari jatah waktu yang harusnya saya dapatkan. Saya mohon maaf, karena supaya melengkapi pembahasan. Kalau Imam Qurtubi hanya menyampaikan tentang bagaimana doanya meletakkan jenazah. Kalau saya ingin sampaikan urut supaya langsung bayangan kita paham. Dari kita membawanya sampai menguburkannya sampai kewajiban kita kepada keluarga yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, memberikan kebaikan untuk kita. Saya serahkan kepada Pak D. Di sini tulisannya Pak D.